Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas masih seputar PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa fungsi dari kaidah kebahasaan, atau dalam bahasa Indonesia itu sendiri adalah kenapa sih perlu ada PUEBI. Ada 4 hal, ada 4 fungsi, yaitu pertama sebagai pemersatu, yang kedua sebagai pemberi kekhasan, yang ketiga fungsi penambah kewibawaan, yang keempat fungsi sebagai kerangka acuan. Nah, kita akan soroti bersama apa yang dimaksud dengan kerangka acuan. Dalam hal ini, PUEBI itu kan memuat kaidah-kaidah atau aturan-aturan kebahasaan yang selayaknya harus kita gunakan, baik itu dalam berbicara ataupun ketika menulis. Dengan adanya PUEBI, sebenarnya kan kita sudah sangat terbantu karena kita menjadi tahu bagaimana pemakaian huruf yang benar, bagaimana pemenggalan kata yang tepat, penggunaan huruf kapital, huruf miring, tanda-tanda baca, kata, singkatan akronim, angka, dan bilangan sampai kata-kata serapan. Pada pertemuan ini, saya akan membahas beberapa frasa atau kata berkoma. Pada pertemuan ini, saya akan membahas beberapa salah kaprah pada penulisan yang seharusnya tidak didahului koma. Namun, pada realitanya atau pada praktiknya, tiap ada kata ini selalu didahului koma. Apa saja? Misalnya kata karena. Kata karena tidak boleh didahului koma karena ketika ada kata karena, di situ ada sebab akibat pada kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut memuat hubungan kausalitas. Kalau jika ada koma, itu kausalitasnya tidak bersambung. Oleh karena itu, kata karena itu tidak boleh didahului koma. Misalnya, saya tidak jadi pergi ke kampus karena hujan. Yang tidak boleh ditulis, saya tidak jadi ke kampus, koma, karena hujan. Nah, di sini ada kesalahan yang sering dilakukan pada penulisan, bahwa setiap kata karena itu didahului koma. Tidak, itu sesungguhnya keliru. Yang kedua, kata maka. Nah, biasanya kalau saya lihat, mungkin tidak semuanya, tapi kalau saya lihat masih banyak yang salah menuliskan koma sebelum maka. Padahal ketika ada kata maka, itu tidak boleh ada koma. Lagi-lagi ini hampir sama dengan karena, bahwa ada kata maka itu berarti ada kausalitas atau sebab akibat pada kalimat tersebut. Yang ketiga, kata sehingga. Sama, kata sehingga juga tidak boleh didahului koma. Jadi yang namanya karena, maka, dan sehingga itu menunjukkan adanya kausalitas pada kalimat. Ini kan kata-kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat. Jadi tidak boleh dipenggal oleh koma sebelumnya. Bisa dipahami kan? Kalau tidak dipahami, bisa ditanyakan atau dituliskan pertanyaannya pada e-kuliah Anda. Yang kedua, kata-kata yang tidak diikuti titik 2. Nah, ini sering kali saya lihat kesalahannya, baik itu dilakukan oleh maksudnya generasi muda ataupun mungkin generasi tua. Dalam surat-surat resmi juga bahkan ini sering saya baca ada kesalahan seperti ini. Jika ada kata adalah, kata yaitu, kata ialah, kata yakni, itu tidak boleh ada titik 2. Karena titik 2 itu sendiri adalah pengganti dari kata-kata tersebut. Jadi ketika Anda atau teman-teman mahasiswa mau menggunakan tanda baca titik 2, itu kan berarti mau memperinci sesuatu atau mungkin mau menjelaskan sesuatu. Nah, itu tidak boleh ada kata adalah, yaitu, yakni, ialah. Karena sesungguhnya tanda baca titik 2 itu merupakan pengganti dari 4 kata tersebut. Misalnya, kalimatnya seperti ini. Saya membeli buku-buku karya Haruki Murakami, yaitu Kafka on the Shore, Norwegian Wood, Sputnik Sweetheart, IQ 84, dan masih banyak lagi. Titik. Nah, itu ada kata yaitu, berarti teman-teman tidak bisa menggunakan tanda baca titik 2. Kalau mau menggunakan titik 2, maka seperti ini kalimatnya. Saya membeli buku-buku karya Haruki Murakami, titik 2. Kafka on the Shore, Norwegian Wood, Sputnik Sweetheart, IQ 84, dan lain-lain. Jadi tidak ada kata yaitu. Bisa dipahami ya? Tidak boleh ada penulisan ganda
atau penulisan yang bersamaan antara titik dua dengan kata yaitu adalah, ialah, dan yakni. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, penulisan reduplikasi atau gabungan kata. Penulisan reduplikasi untuk gabungan kata. Gabungan kata itu kan seperti kereta api, rumah sakit. Nah, penulisan reduplikasinya itu seperti apa? Atau penulisan kata ulangnya itu seperti apa? Bukan kereta api, tapi kereta api. Bukan rumah sakit, tapi rumah sakit. Bisa dipahami ya? Jadi stripnya cukup di misalnya kereta, strip kereta api, rumah, strip rumah sakit. Nah, ini juga penting sekali untuk teman-teman ingat bahwa penulisan strip pada kata ulang itu harus menempel pada dua kata yang memang diulang. Jadi misalnya gini, anak-anak. Anak-anaknya itu jangan anak spasi strip spasi anaknya, itu sering kali saya temukan. Seharusnya itu saling menempel, tidak boleh dipisahkan. Kan namanya juga diulang, namanya menunjukkan jamak. Ya jangan diberi spasi dong antara stripnya. Bisa dipahami ya? Nah, karena ini akan berkaitan pada seandainya jika gabungan kata itu harus diulang. Ya kayak rumah sakit, kalau misalnya stripnya diberi spasi jadi rumah, spasi, strip, spasi, rumah, sakit. Ya, itu kan seperti satu kata sendiri dari strip itu jadi tidak berfungsi. Nah, fungsi strip itu sebagai tanda baca pada kata ulang itu harus menempel, harus diapit oleh dua kata yang diulang agar menunjukkan pengulangannya. Jadi pahami ya? Nah, jadi tidak lagi menuliskan kata ulang, misalnya anak-anak dengan anak, spasi, strip, spasi anak, tapi anak, strip, anak langsung menempel. Dan kalau misalnya diulangnya adalah kata gabung, seperti rumah sakit, maka yang cukup diulang adalah kata paling depan, rumah, strip, rumah, sakit. Bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa ya. Jika tidak dipahami, teman-teman bisa langsung menuliskannya pada kolom pertanyaan atau pada forum diskusi di e-kuliah masing-masing. Lalu, ada kata-kata yang secara pengucapan bunyinya hampir sama atau bunyinya memang sama. Ketika dituliskan itu berbeda. Contohnya, gaji untuk menunjukkan upah dengan gaji. Nah, seringkali kata gaji dan gaji itu disamakan karena terpengaruh oleh bahasa daerah. Namun sesungguhnya kalau ketika teman-teman menulis dalam bahasa Indonesia, gaji itu maknanya beda, bukan upah, tapi bagian lemak dari daging. Nah, kalau teman-teman maksudnya upah, itu harusnya gaji. Yang kedua, rubah dan ubah. Hampir sama seperti gaji dan gaji. Dua kata dengan makna yang berbeda. Tetapi tak kenapa, kalau dalam penulisan, kenapa ya selalu dianggap sama? Atau mungkin beberapa orang kalau menulis menganggap dua kata itu sama. Ubah itu menjadikan perbedaan atau menjadikan sesuatu berbeda dari sebelumnya atau dari satu keadaan yang lain. Tapi kalau rubah, sudah jelas itu hewan. Betul kan? Namun kenapa sering banyak tertukar begitu dalam penulisan ataupun dalam pengucapan menjadi merubah. Kalau merubah itu artinya menjadikan rubah. Mengubah itu artinya menjadikan berbeda dari keadaan sebelumnya atau menjadikan adanya suatu perubahan. Bisa dipahami ya? Jadi dalam hal ini ubah dan rubah itu hal yang berbeda. Jangan sampai ketika ketika dimasuki imbuhan me pada kata ubah, jangan jadi merubah, tapi mengubah. Ya, ini beberapa kesalahan yang sering saya temukan dalam penulisan. Lalu, kalau dalam pengucapan, pasca dan pasca. Kata pasca itu selalu dituturkan atau diucapkan dengan pasca. Padahal ya pasca saja. Kalau kita melihat pasca sarjana, maka kita baca pasca sarjana, bukan pasca sarjana. Begitu pula ketika kita akan mengatakan pasca peliputan, maka tidak pasca peliputan, tapi pasca peliputan. Karena kan memang huruf C atau bunyi C yang ada pada kata pasca itu harus diucapkan C, tidak diucapkan K. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, lalu ada dua kata yang sering disisipi huruf H ketika menulis ataupun mungkin mengucapkan, disisipi bunyi itu di depan huruf pertama kata tersebut, yaitu andal dan imbau. Ya kan?
Kalau kita mengatakan seseorang yang jago dalam satu hal, kita selalu mengatakannya handal, fotografer handal, atau menuliskannya fotografer handal. Padahal yang betul adalah andal. Kalau Anda membuka KBBI, tidak akan ada kata handal. Yang ada adalah kata andal kalau memang yang dimaksud adalah keahlian dari seseorang. Juga imbau, bukan himbau. Kalau memang yang dimaksud adalah seruan untuk sesuatu. Karena yang betul dalam KBBI itu adalah imbau, bukan himbau. Kenapa ya bisa jadi ditambahkan bunyi H atau huruf H pada penulisan dan pelafalan andal dan imbau? Nah, itulah yang akan menjadi tugas teman-teman pada forum diskusi pertemuan kali ini. Silahkan dianalisis kenapa masyarakat atau mungkin sebagian besar penutur bahasa Indonesia masih sering terjadi kesalahan dalam mengucapkan kata imbau dan andal. Sekian penjelasan pada kali ini. Jangan lupa tetap utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.